Tarakan, Balikpapan, cap lagi saya. Cap lagi, Balikpapan, Jakarta, cap lagi. Terakhir masuk ke Aceh. Assalamualaikum Cedaralun, senang sekali pada siang hari ini berjumpa kembali. Saat ini saya berada di salah satu resto di Kota Janto, ibu kota Aceh Besar, kurang lebih 40 km dari kota Banda Aceh. Saat ini saya bersama anak saya yang tertua, Ikramullah. Berada di samping kanan saya. Nah, saat ini Ikram itu bekerja di salah satu perusahaan tambang, kontraktor tambang di Kalimantan. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Kita nyantai aja nih, Iya, kita diskusi sehat kan. lah, sehat. Nah, waktu balik kemarin itu kan Ikram kan sempat 3 bulan ya berada di Banda Aceh. Kenapa begitu lama berada di Banda Aceh itu? Benar. Jadi ketika awal-awal marak-maraknya corona lah ngomongnya, Iya. awal-awal marak-maraknya corona, itu banyak perusahaan macam-macam industri itu kena dampaknya. Ya. Nah, termasuk di perusahaan yang saya bekerja. Saya kan bekerja di perusahaan basisnya di tambang, bisnis di tambang. Nah, di situ sistemnya tuh tiap karyawan itu bakal diatur roster cutinya, cutinya. Setiap 2 bulan sekali ya. Betul, 2 bulan dia onsite, terus 2 minggunya lagi dia cuti. Nah, jadi kan itu rutin tuh perputaran orang. Ketika corona kemarin, dari perusahaan itu mulai mengantisipasi penyebaran virus di area site. Soalnya kan efeknya itu benar-benar fatal ya kalau misalnya sampai di site itu bisa terjadi penyebaran virus. Jadi kemarin tuh sempat saya di Jakarta Lagi kebetulan. ada pelatihan ya. Betul, saya di Jakarta kebetulan. Mestinya pelatihan itu 1 bulan ya. Sebulan, terus saya balik lagi ke site, nggak pulang ke rumah karena belum masa cuti saya waktu itu, masih masa dinas di lapangan. Tapi setelah 2 minggu Iya. latihan tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah. Nah, saya nyampe Jakarta tuh tepat di 2 Maret, itu awal mula si corona masuk ke Indonesia. Jadi yang Awal-awal. yang di Jakarta, yang di Kemang ya kalau nggak salah, itu yang pertama kali terjangkit kalau nggak salah saya. Nah, tepat waktu saya nyampe Jakarta itu pertama kali si corona masuk ke Indonesia. Jadi waktu awal-awal di sana tuh masih biasa aja tuh, tetap Masyarakat aktivitas ya, biasa tetap belum normal ada lah. rasa cemas lah gitu Nah, ya kan. 2 minggu di sana mulai tuh booming kan. Booming, Tiba-tiba diinformasikan betul, sudah ada yang terjangkit. malah ramai yang terjangkit di sana waktu itu 2 minggu di Jakarta. Terus mulai panik kan, orang-orang pada panik semua. Terus trainingnya training Dihentikan ya. Iya, dihentikan. Saya disuruh balik ke site. Tapi ketika membalik ke site, malah ada internal memo dari pusat untuk tidak ada mobilisasi keluar masuk dari site. Tiket ke Balikpapannya udah ada. Udah ada. Jadi tiba-tiba harus batalkan ya. Iya. Jadi saya kerja tuh di perbatasan Malaysia Indonesia lah, jauh dari Sarawak, peradaban lah. Jadi kalau menuju ke sana tuh harus transit dulu Jakarta, Balikpapan, baru nyampe ke Malinau. Nah, waktu pembatalan tiket itu langsung putar haluan balik Iya, ke Aceh ya. Jadi saya langsung nelpon ke bos saya yang di sana. Pak, ini nggak bisa Pak, nggak dibolehin balik gitu. Saya mutusin untuk pulang aja waktu itu. Pulanglah ke rumah akhirnya. Balik ke Aceh. Iya, pulang ke rumah di Aceh. Sempat lama di Aceh, 3 bulan tuh nggak boleh keluar masuk saya. Jadi saya ada rezekinya juga. Untungnya bisa libur lama. Selama 3 bulan tuh sempat juga disuruh balik ke site ya. Tapi tiba-tiba ada pembatalan Iya. lagi gitu. Soalnya kan ada isu mau dibalikin, tapi maskapai masih susah pada waktu itu. Jadi ya di cancel lagi. Akhirnya 3 bulan di rumah. Hikmahnya ada sih, Jadi kayak saya udah 10 tahun nggak puasa di rumah full. Lebaran juga. Iya, lebaran juga dapat di rumah. Soalnya harusnya jatahnya saya nggak lebaran di rumah harusnya lebaran di site Menurut lagi. schedule-nya harus di lebaran di Iya. di site. Ya memang sudah lama ya dia ini berada di rantau nih, Cedaralun ya kan.
di Jakarta, kemudian di Jogja, kemudian ini kebetulan mendapat pekerjaan di perusahaan tambang yang berada di pedalaman Kalimantan Utara gitu. Nah ini kan selama 3 bulan di Banda Aceh kan harus balik lagi tuh. Iya. Nah waktu balik itu kan Corona kan masih marak juga Betul, gitu, betul, bahkan betul. makin tinggi juga nih. Betul. Bagaimana proses berangkatnya? Katanya juga sulit sekali Nah, kan, ada ini. proses-proses yang banyak. Jadi gitu. akhirnya dibalikin lah. Udah sepakat nih orang-orang pada dibalikin kan. Cuman pada waktu itu yang pengurusan tiketnya yang susah. Ya. Jadi tiketnya tuh kayak ada enggak gitu waktu itu. Penerbangan kadang-kadang muncul, kadang-kadang dibatalin Iya. gitu ya. Jadi sampai akhirnya tuh ada penerbangan. Itu baliknya bulan Juni ya. Saya Juni baliknya habis lebaran. Kira penerbangannya ada. Nah, tapi banyak administrasi pada waktu itu. Nah, itu ribet Harus sekali. pemeriksaan swab, Ribet sekali. ya. Dari pemeriksaan swab ya udahlah. Yang harus bayar sendiri ya kan, 1,5 juta gitu kan. Ada rapid juga gitu ya. Yang bayar ya, yang bayar sendiri. Cuman saya rembes ke kantor juga kan. Rembes ke kantor. Nah, baru urus tiket. Urus tiket nggak bisa juga lewat Traveloka ya, tapi harus langsung ke Nggak bisa, kantornya. pada waktu itu nggak bisa. Jadi seribet itulah pokoknya. Kita ngurus rapid. Terus Dan itu hanya ada Garuda ya. Lion itu Lion kadang-kadang ada, ada kadang-kadang enggak enggak. gitu pada waktu itu maskapai Lion ya. Ya Garuda yang ada. Yang Ada, ada ya, terus. akhirnya ngambil. Betul. Terus berangkatnya ini kan unik juga itu kan, tidak bisa direct kan, Nggak harus bisa. menginap Jakarta. Nggak Padahal bisa. masuk Jakarta itu kan harus pakai izin masuk Jakarta gitu. Pada waktu itu ada izin khususnya lagi tuh untuk bisa ke Jakarta. Ada izin khusus. Kebetulan saya karena cuma transit doang, nggak keluar ke Jakarta aja, cuma stay di terminalnya aja. Jadi nggak harus ngurus surat begituan. Jadi saya cuma butuh rapid pada waktu itu, rapid aja. Tapi nggak boleh keluar terminal ya, nggak boleh Nggak, keluar bandara ya. Ya. Sama Akhirnya sampai ke Jakarta malam hari, Pak Sa nginap di saya nginap bandara, bandara. di hotel kapsul ya. Hotel kapsul. Yang Nah, ini- adanya itu soalnya. Nah, gimana tuh apa nginap di hotel kapsul gimana anu? Ini kan hotel kapsul tuh kan dulu awalnya ada di Jepang gitu kan. Cuma kemudian sudah ada di bandara-bandara Indonesia khususnya di Soekarno Hatta itu. Apa uniknya gitu? Keren sih. Jadi hotel kapsul tuh apa namanya untuk orang-orang yang low budget, pengen yang simple aja, sebentar aja, backpackeran atau memang Atau transit besok aja, pagi harus berangkat lagi itu ya. sangat layak untuk dicoba lah kalau misalnya si hotel kapsul. Soalnya budgetnya murah, cuman sensasinya tuh yang beda ya. Jadi kita tidur di situ tuh cuman muat satu orang dan cuman bisa duduk, kalau berdiri nggak bisa. Betul. Jadi dia tuh kayak bener-bener kapsul gitu tuh, di dalam kapsul begitu. Tapi Iya. ada TV-nya. Harus tidur lah ya. Iya, ada TV-nya, Ada wifi-nya. ada wifi-nya, dikasih headset juga. Ya, kalau fasilitasnya lengkap lah, ada lumayan. Si Locker juga, locker. Nah, besoknya itu kan harus berangkat ke Balikpapan. Iya. Nah, ini kan di Balikpapan nginap lagi ya. Iya, jadi saya tuh nungguin pesawat. Kebetulan waktu dari Banda Aceh ke Jakarta lancar. Cuman yang ribet ngurusin administrasinya tuh yang ribet. Tapi tetap nyampe Jakarta. Terus Jakarta ke Balikpapannya itu Balikpapan apa? Swab lagi? Enggak ya. saya kebetulan kan waktu itu swabnya di Banda Aceh. Masih di Banda bisa- Aceh. masih Jadi bisa berlaku dipakai ya? pada waktu itu berlaku bulan Juni itu masih berlaku 7 hari. seminggu. 7 hari. Iya, seminggu. Jadi dalam seminggu itu kita bisa kemana-mana aja, Tapi itu udah kayak habis 4 hari lah. PCR saya masih kayak sisa 3 hari lagi lah. Apa 4 hari lagi saya lupa. Tapi begitu di Balikpapan harus ada rapid ya. Saya rapid lagi di Balikpapan. Oke, Rapid terus lagi. dari sempat di Balikpapan menikmati kuliner juga ya, di sana banyak kuliner-kuliner, ada kepiting, kenari. Nah, jadi memang apa namanya ada hikmahnya juga. Nah. Saya berjalan lama di sana kan, hikmahnya ada sebenarnya. Saya nikmatin setiap perjalanan lah. Memang pengennya memang cepat nyampe, tapi ya mau bilang apa kan, gara-gara masih corona. Nah, itu kan setelah dari Balikpapan kan menuju, biasanya itu kan langsung ke Malino naik pesawat. Nah iya ATR, naik ATR. Tapi itu nggak ada penerbangan ya. Nggak ada. pada Akhirnya waktu terpaksa itu. ke Tarakan ya. Tarakan dulu saya. Jadi dari Balikpapan saya stay 2 malam lah di sana. Stay 2 malam sambil nunggu pesawat selanjutnya, dan saya juga rapid lagi. Rapid lagi. Rapid lagi. Soalnya PCR Di- saya habis. Di balik apa di Tarakan sempat menginap juga ya. Tarakan saya nginap semalam nunggu speedboat. Jadi saya kan saya tujuan akhir saya itu Malinau. Malino. Sedangkan Tarakan tuh kayak tempat transitnya si pesawat-pesawat. Untuk menuju ke Malinau dari si Tarakan Harus tuh naik cuman ada boat ya, naik boat ya. speedboat pada waktu itu. Sebenarnya ada ATR juga. Tapi pada waktu itu cuma ada speedboat. Speedboat yang
cuma 10 orang lah isinya pada waktu itu, 10 orang. Berapa jam itu Bang? Itu Perjalanannya? 3 jam itu. 3 jam. Nah, Luar biasa lah, pokoknya pengalaman yang luar biasa tuh saya naik Nah, speedboat. ini yang lama nih, Saudara Lun di Malino. Di Malino tuh harus karantina kurang lebih berapa hari? 14 hari ya, 2 minggu ya. Iya, jadi saya tuh nyampe di Malinau harus karantina dulu 14 hari. Jadi kayak dikasih gelang. Dikasih gelang pertanda itu tuh ODP ya, ODP. Jadi kalau misalnya berkeliaran nggak boleh. Jadi dikurung satu area. Kalau di Tarakan nggak sempat dikarantina. Nggak, saya karantina di hotel, mandiri aja di hotel semalam. Terus Tapi setelah sempat itu, di Malino karantina 2 minggu ya. Itu tidak kemana-mana ya, di hotel aja ya. nggak boleh kemana-mana. Itu Dikasih gelang. ada juga karyawan-karyawan yang lain yang dikumpulkan di sana ya, banyak ya. Iya, kami kayak satu batch gitu lah, kayak satu rombongan gitu. Saudara Lun, tadi itu kisah perjalanan dari balik ke tempat kerja. Nah, ini dia akan berkisah juga soal kembali setelah cuti gitu. Nah, ada yang unik juga selama kembali cuti, itu prosesnya tidak kalah ribetnya dibandingkan ketika kembali ke site. Ya, salah satu kayak sejenis paspor lah gitu kan. Setiap bandara yang kita lewati itu harus ada cara-cara tertentu. Uniknya lagi, pergi atau kembali bekerja dengan antar provinsi seperti antar negara. Bayangkan dari Kalimantan Utara ke Aceh itu melalui ada jalan darat, laut, udara, kemudian beberapa bandara, ada 4 bandara yang harus dilalui. Bagaimana waktu balik nih? Cutinya kan masih dalam suasana COVID ini. Saya jelasin dulu ya perbedaannya ya. Perbedaannya ketika saya pergi sama saya pulang itu yang pertama masa berlakunya si rapid. Jadi yang awalnya dulu kan rapid itu cuma 3 hari, PCR seminggu. Ya. Sekarang rapid tuh bisa berlaku 14 hari. Rapid aja tidak perlu lagi swab ya, PCR ya. Tapi Nggak perlu lagi. kalau nggak perlu sekarang lagi. masuk Kalimantan wajib PCR sih. Kalau Masuk. masuk, kalau keluar boleh. Nah, berlakunya 14 hari. Terus jadi kita tuh kan punya semacam kayak surat pernyataan sehat lah ya. Pernyataan sehat dari puskesmas atau rumah sakit yang Kesehatan lah. menyatakan kita tuh bebas dari corona. Terus jadi setiap pemberhentian, contohnya nih kayak saya dari Malinau ke Tarakan kan Expeed, itu nanti dicap. Dicap. Clear lewat berarti. Seperti paspor lah, cap paspor Iya. melewati sebuah negara Iya. gitu ya kan. Tarakan, Balikpapan, cap lagi saya. Oke. Cap lagi. Balikpapan, Jakarta, cap lagi. Terakhir masuk ke Aceh, dicap lagi. Cap ke lagi. Aceh. Jadi kayak ada pengecekan paspor lah, tapi yang dicek tuh surat kesehatan. Surat kesehatan. Secara pengurusan sih nggak ribet. Nggak terlalu ribet. Nggak ribet. Ya. Biayanya Kita- bagaimana? Biayanya kalau untuk rapid sih, kalau untuk kami kan orang perusahaan, jadi ya masih masuk lah. Tapi kalau misalnya untuk Masyarakat repot masyarakat juga ya. bisa repot. Ya. Nah, sampai Tarakan kemarin itu bisa langsung dapat tiket pesawat. Tarakan mana? Tarakan ke Dari Jakarta. Malino ke Tarakan, Malinau ke Tarakan charter speedboat kita. terboard. Terus ada dapat langsung tiket pesawat. Harus Ada, nginap juga ya. Nginap semalam. Soalnya kan kita charternya tuh jam siang. Nyampe ke Sampai Tarakan Malino tuh udah malam udah sore lah Iya, ya. sore. Sempat nginap juga di Tarakan ya. Nah, makan-makan juga. Terus besoknya balik ke Jakarta gitu ya kan, Jakarta. pagi-pagi. Iya. Nah, ini kan juga harus berangkat lagi ke Aceh. Gimana nih? Kan kejar-kejaran pesawat, kalau harus Kejar-kejaran, terlambat kan harus nginap. Parah. Ah, Ya, itu gimana parah. parahnya? Jadi saya nyampe ke Jakarta tuh jam 10. Ini dari terus ini tiket yang ke Aceh-nya belum dapat ya waktu itu. Belum saya beli, saya jadi kayak on the spot aja waktu itu, takut kan nggak ngejar kan, soalnya pesawatnya tuh nyampe jam 10. Pesawatnya tuh lagi ada yang ke Banda Aceh jam 12, Garuda ya. beda terminal pada waktu itu, jadi saya harus keluar dulu, terminal kan jauh tuh di Jakarta. Keluar terminal aja bisa sejam lah waktu itu, sejam, hampir ketinggalan tuh. Tapi alhamdulillah beli tiket waktu itu, beli langsung check-in, terus langsung liatin bukti Biasanya kesehatan. kan harus pemeriksaan kesehatan dulu baru bisa check-in. Ini balik ya. Hah? Harus check-in dulu, setelah itu baru pemeriksaan dokumen kesehatan. Enggak, itu cuman eksepsionalnya waktu itu pada saya. Kalau misal normalnya tetap kesehatan Bisa, dulu. tetap ya. Soalnya saya kan udah mepet banget kan waktu itu kan, udah mepet sekali lah pada waktu itu. Jadi saya minta tolong sama yang jaga ya, bisa nggak saya cekin duluan gitu. Saya cekin, baru saya cek kesehatan. Nah, Bisa, katanya. ya alhamdulillah bisa langsung berangkat ke Aceh Langsung. ya. Nah, Kalau di dulu- dalam pesawat gimana? Itu kan dulu ada ketentuan di dalam pesawat itu kan selang-seling tempat duduknya. Selang-seling ya.
Yang Sekarang masih ya selang-seling ya. selang-seling. Tapi Lion apa penerbangan swasta enggak ya? Diisi semua penuh ya. Iya. Kecuali ini Ada Garuda penuh, aja iya. ya kan. Garuda iya, Garuda selang-seling terus Jadi ini on time juga ya Ikram ya. on time, on time. On time nggak ada masalah. Cedaralun begitulah sekelumit keunikan perjalanan selama masa Covid ini. Jadi Covid ini sudah menghambat semua aktivitas kita, baik itu ekonomi maupun kegiatan-kegiatan sosial, bahkan juga untuk pertemuan-pertemuan keluarga pun kita juga harus membatasinya gitu. Dan kita belum tahu kapan Covid ini berakhir, meskipun ada harapan pada awal tahun depan di Indonesia akan mulai divaksin masyarakatnya. Tapi 4 bulan ke depan itu adalah waktu yang panjang, makanya kita juga tetap harus menjaga supaya penyebaran Covid ini tidak masif. Salah satu caranya adalah tetap menggunakan masker seperti kami kemanapun pergi, menjaga jarak, jangan terlalu dekat gitu ya kan, menghindari kerumunan. Kemudian juga jangan lupa cuci tangan, dan yang sangat penting juga saudara, kita menjaga kesehatan kita dengan makan yang cukup bergizi, olahraga yang memadai, dan kita bisa hidup sehat tanpa Covid. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.